Halo guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Neva Host. Kali ini saya akan melanjutkan alur film Symbiosis of a Special Episode The Chronicles of Joseon Exorcist episode ketiga. Bagi kalian yang belum menonton episode pertama dan kedua, link ada di box deskripsi ya. Seperti apa keseruan ceritanya di episode 3 ini? Tanpa lama-lama lagi, yuk check it out! Di awal film diperlihatkan Hari yang sedang mengendap-endap keluar dari kamarnya. Dia berniat untuk pergi dari istana Gyeongbokgung untuk mencari teman-temannya. Rupanya, Dami menjaga Hari dari luar kamar Hari, hingga membuatnya terlelap. Hari dibuat kaget karena Dami memanggil nama Tuan Putri. Karena Dami masih tertidur pulas, Hari melanjutkan niatnya untuk pergi. Hari dibuat heran dengan kondisi istana yang sangat sunyi, padahal waktu menunjukkan dini hari. Hari kemudian tidak sengaja menendang sebuah sepatu hingga dia melihat orang-orang istana tengah tak sadarkan diri. Hari kemudian mendengar suara teriakan dari ruangan raja. Semua penjaga di luar ruangan raja tengah tak sadarkan diri juga. Hari mengendap-endap masuk ke sana dan melihat apa yang sedang terjadi. Rupanya di sana ada laki-laki bertopeng yang menanyakan keberadaan Putri Hyewon kepada raja. Raja mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana keberadaan anaknya. Laki-laki bertopeng itu menggunakan kekuatannya untuk menyerang raja. Lalu Hari datang untuk menghentikan ulah laki-laki itu. Tunggu, lepaskan dia. Laki-laki itu menyerang Hari, namun Hari berhasil menghindarinya. Dengan bola makhluknya, Hari kemudian memanggil makhluk emas. Makhluk emas bertarung dengan laki-laki bertopeng itu hingga membuat laki-laki itu kalah. Tubuhnya pun hancur. Rupanya laki-laki itu adalah makhluk boneka kayu. Hal itu mengingatkan Hari kepada makhluk manekin yang pernah dikalahkan olehnya. Waktu itu makhluk manekin juga melawan makhluk emas milik Hari. Siapa sangka banyak makhluk boneka kayu yang merayap di langit-langit ruangan itu. Hal itu membuat Hari sangat terkejut. Makhluk itu kemudian menyerang Hari. Sears kemudian berpindah kepada Putri Hyewon. Rupanya laki-laki yang dia temui adalah makhluk boneka kayu yang menyeramkan guys. Dia berlari keluar dari tempat itu. Namun banyak warga yang sudah menunggunya. Orang-orang itu juga berubah menjadi makhluk boneka kayu. Putri Hyewon sangat ketakutan. Dia kemudian berlari. Namun makhluk-makhluk boneka kayu sudah mengepungnya dari segala sisi. Makhluk-makhluk itu mengejar Putri Hyewon. Putri Hyewon mencoba memperlambat makhluk itu dengan segenap kekuatannya. Hingga akhirnya dia bersembunyi di suatu tempat. Makhluk-makhluk itu mencari keberadaan Putri Hyewon. Dia hampir ketahuan nih, namun makhluk itu melewatinya begitu saja. Putri Hyewon bisa bernafas lega. Putri Hyewon kemudian keluar dari persembunyiannya. Dia melihat pintu keluar yang terbuka. Saat dia berlari menuju pintu itu, sayang seribu sayang, salah seorang makhluk berhasil menangkapnya. Sementara itu, Hari yang diserang oleh makhluk boneka kayu berhasil diselamatkan oleh Juwon. Hari mengira jika yang menyelamatkannya adalah Kang Lim. Dengan wajah bahagia dia berkata, "Kang Lim!" Juwon agak sedikit heran kenapa Hari memanggil nama Kang Lim. Dia kemudian bertarung melawan makhluk boneka-boneka kayu tersebut. Prajurit Juwon berhasil mengalahkan mereka semua. Hari berkata jika orang-orang dalam bahaya. Juwon kemudian mendekati Hari dan berkata, "Untuk sementara kau tunggulah di sana, aku akan segera menyusul." Hari kemudian menuju ke tempat yang dimaksud oleh Juwon. Juwon kemudian membangunkan orang-orang di sana yang sedari tadi masih belum sadarkan diri. Hari menunggu kedatangan Juwon. Dia menggerutu kenapa Juwon menyuruhnya menunggu di sana. Kemudian Juwon datang dan langsung memegang tangan Hari. "Aku sangat merindukanmu." Tentu saja perkataan Juwon membuat wajah Hari memerah. "Putri, aku akan selalu menjagamu. Kamu adalah milikku." Hari kemudian salah tingkah. Haha, tentu saja dia kan bukan Putri Hyewon. Hari kemudian melepaskan tangannya dari genggaman Juwon. Dia berkata, "Aku lebih kuat dari yang kau kira." Juwon kemudian melanjutkan perkataannya. "Putri, setelah kau menghilang, aku sangat menderita. Tidak ada yang bisa aku lakukan." Perkataan Juwon lagi-lagi membuat muka Hari memerah. Sementara itu Dami berlarian mencari keberadaan Hari. Dami kemudian melihat Hari yang bersama prajurit Juwon. Juwon kemudian berkata lagi, "Aku benar-benar menyesal. Di kehidupan masa depan aku tidak akan melakukannya lagi, tidak bisa melakukan apapun." Sambil memegang erat tangan Hari. Lagi-lagi Hari salah tingkah nih.
Juwon kemudian menyuruh Hari untuk pergi ke kamarnya dan beristirahat. Hari kemudian pergi dengan tergesa-gesa namun dia salah arah. Dia kemudian kembali dan bertanya kepada Juwon jalan menuju kamarnya. Juwon kemudian menunjukkan arahnya. Hari pergi dan Juwon dibuat bingung. Sampainya di kamar, Hari mengomel sendiri tentang apa yang baru saja terjadi antara dirinya dan Juwon. Kemudian Dami datang mengetuk pintu. Dami lalu masuk dan mengatakan bahwa Hari dan Juwon adalah pasangan yang romantis. Hari mengatakan bahwa semua itu tidak seperti yang Dami lihat. Dami kemudian ingin melihat telapak tangan Hari. Saat Hari mengulurkan tangannya, Dami terkejut ketakutan. Dami lebih dibuat terkejut lagi ketika dia melihat bola makhluk milik Hari. Hari mengatakan bahwa itu adalah bola makhluk miliknya di masa depan. Dami bertanya lagi apakah benar jika Hari bukanlah Putri Hiwon. Hari berkata bahwa dia bukan putri melainkan Kohari. Dami bertanya di mana keberadaan Putri Hiwon. Dia menangis sangat keras. Hari kemudian berkata jika Dami tidak perlu khawatir walaupun Hari tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia akan menyelamatkan Putri. Dami bercerita bahwa Putri sudah bersamanya sejak mereka masih kecil. Dia juga bercerita tentang prajurit Juwon yang diangkat menjadi kepala prajurit. Dami melanjutkan ceritanya bahwa setelah Yurang menculik Putri semuanya berubah. Hari mengatakan bahwa itu adalah makhluk serigala. Seseorang menggunakan hipnotis untuk menyerang orang-orang. Hari akan memeriksa keanehan apa yang terjadi di istana. Lalu setelah mengobrol panjang mereka pun beristirahat. Pagi hari pun menjelang. Hari masih tertidur pulas. Dami berusaha membangunkannya namun Hari berkata bahwa dia masih mengantuk. Tidak hilang akal, Dami menarik Hari. Kemudian pelayan istana menyiapkan semua keperluan Hari, mulai pakaian, pernak-pernik hingga makanannya. Hari kemudian melanjutkan membaca bersama ayahnya, namun Hari terlihat mengantuk. Hari berlatih memanah. Hanya dalam waktu sebentar dia bisa menggunakan busur panah dan membidik targetnya. Hal itu membuat Dami heran. Hari dibuat kikuk ketika prajurit Juwon berjalan melintasinya. Hari lalu mengikuti Juwon karena dia ingin tahu apa yang terjadi. Prajurit Juwon mengatakan bahwa dia akan pergi ke Gunung Bukansan. Oleh karena itu dia meminta izin kepada penasehat istana. Rupanya penasehat istana ini sangat nyinyir kepada Juwon. Akhirnya Juwon tetap memutuskan untuk pergi ke Bukansan dengan atau tanpa izin dari penasehat istana. Tins kemudian memperlihatkan Duri, Kanglim, dan Sinbi yang berjalan menuju ke Gunung Bukansan. Mereka berjalan sembari mengobrol karena kurang hati-hati, Duri terperosok ke jurang. Kanglim dan Sinbi kemudian ikut turun ke jurang tersebut. Saat sampai di dasar jurang, Kanglim melihat Duri yang berdiri membisu. Duri kemudian meminta Kanglim untuk melihat apa yang ada di hadapannya. Rupanya itu adalah sebuah pintu gua. Dengan kekuatannya, Sinbi lalu membuka pintu gua itu. Mereka memasuki gua tersebut hingga tiba di sebuah hutan yang sangat indah. Mereka dibuat kagum dengan keindahan tempat tersebut. Rupanya di sana ada Gembi yang menggunakan mantra pengembali waktu miliknya, namun dia belum bisa menggunakannya dengan sempurna. Duri kemudian berlari memanggil Gembi. Gembi sangat takut dengan mereka bertiga. Duri kemudian meminta Gembi untuk keluar dari persembunyiannya. Sinbi lalu memperkenalkan dirinya. Sinbi mengatakan jika mereka adalah teman Gembi di masa 500 tahun yang akan datang. Sinbi kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi. Kangli mengatakan jika mereka membutuhkan bantuan Gembi. Kangli meminta Gembi untuk pergi bersama mereka. Gembi mengatakan jika dia belum bisa menggunakan kekuatannya untuk membawa mereka kembali ke masa depan. Mereka sepertinya putus harapan. Sinbi kemudian mengajak mereka untuk mencari Hari. Mereka kemudian menuruni gunung untuk pergi ke istana Gyeongbokgung. Dari arah berlawanan, prajurit Juwon berjalan menuju ke atas gunung Bukansan bersama prajurit yang lain. Ketika dia melihat Kanglim dan yang lainnya, mereka kemudian bersembunyi di balik pepohonan. Duri kemudian bertanya kepada Kanglim, "Kak Kanglim, seberapa jauh kita harus pergi ke istana Gyeongbokgung?" Sejenak kemudian, prajurit Juwon teringat dengan teriakan Hari kala itu yang memanggil nama Kanglim. Juwon dan anak buahnya kemudian keluar dari persembunyiannya dan menanyakan kemana Kanglim dan Duri akan pergi. "Apakah kalian akan pergi ke istana Gyeongbokgung juga? Apa yang kau lakukan dengan para goblin di sini? Jawab aku sekarang." Kanglim kemudian berbisik kepada Duri, "Kita harus ikut mereka agar bisa pergi ke sana." Juwon kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Kanglim dan Duri. Dan episode 3 ini pun selesai. Gimana nih guys menurut kalian cerita di episode 3 ini? Apakah kalian masih penasaran? Apakah Kanglim bisa bertemu dengan Hari? Nah, sekian dulu alur film Sinbi House OVA Special Episode The Chronicles of Joseon Exorcist episode 3 ini ya teman-teman. Nantikan terus kelanjutannya. Seperti biasa tak lupa saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye!